berarti dari Anggun sampai Tera hadir semua. Baik anak-anak, sebelum masuk ke materi yang baru di minggu ini, Ibu akan mengecek dulu. Ada yang masih ingat materi di minggu kemarin? Yes, apa? Materi di minggu kemarin menjelaskan tentang sejarah keperawatan di Indonesia dan dunia. Oke, bagus. Menjelaskan mengenai sejarah keperawatan di Indonesia dan dunia. Untuk di Indonesia, baik, Sally. Perkembangan sejarah di Indonesia dibagi menjadi dua periode, yaitu satu periode sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Oke, itu untuk di Indonesia. Ada dua periode, sebelum masa kemerdekaan dan sesudah masa kemerdekaan. Untuk di dunia, Devina, enggak? Sejarah perkembangan di dunia, adanya kepercayaan masyarakat, perang, dan tokoh-tokoh. Oke, bagus. Berarti semua masih ingat. Tangan. Nah, untuk hari ini materi selanjutnya berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalian butuh makan? Butuh. Kalian butuh minum? Butuh. Kalian butuh istirahat? Butuh. Nah, itu semua termasuk apa? Kebutuhan. Bagus, termasuk kebutuhan sehari-hari. Nah, untuk materi hari ini mengenai kebutuhan biologis manusia. Di sini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, kalian itu harus menentukan kebutuhan biologis manusia sesuai dengan fungsi dan kegunaan. Yang kedua, kalian harus mampu mengklasifikasikan kebutuhan biologis sesuai fungsi dan kegunaan. Dan yang ketiga, menyimpulkan kebutuhan biologis. Itu untuk di capaian pengetahuannya. Untuk di keterampilannya, yang pertama, siswa harus mampu menunjukkan identifikasi kebutuhan biologis. Selain itu, ini ada tujuan pembelajarannya sama dengan capaian kompetensi dasarnya. Ada 6 poin yang harus kalian kuasai. Setelah melakukan atau setelah membaca teks di PowerPoint dan melakukan kegiatan diskusi, poin pertama, siswa atau peserta didik mampu menentukan kebutuhan biologis manusia sesuai dengan fungsi dan kegunaan. Poin kedua, peserta didik mampu mengklasifikasikan kebutuhan biologis manusia sesuai dengan fungsi dan kegunaan. Sebelum kita lanjut, ada video yang harus kalian amati. Kilonya 13.000 aja, Nak. Pernahkah terpikirkan olehmu mengapa kita atau keluarga kita setiap hari selalu belanja? Nah, pernahkah terpikirkan olehmu mengapa kita atau keluarga kita setiap hari harus belanja? Dina? Oke, untuk memenuhi semua kebutuhannya. Mengapa toko-toko atau pedagang-pedagang bisa berjualan setiap hari? Nah, mengapa toko-toko pedagang selalu berjualan setiap hari? Tadi siapa? Rizni. Karena semua manusia memiliki kebutuhan. Itu semua karena manusia memiliki. Oke, bagus ya, jawabannya sama. Kira-kira apa ya kebutuhan sehari-harimu yang harus kamu penuhi? Apa saja kebutuhan, Devi? Makanan, minuman, pakaian, oksigen, komunikasi, dan komunikasi. Oke, terus istirahat, makan, minum, oksigen, istirahat, reagat, informasi dan komunikasi. Pasti banyak ya, tapi apakah semua itu bisa terpenuhi? Oke, pasti banyak ya, tapi apakah semua itu harus terpenuhi? Meisha, saya udah minggu kemarin. Meisha, ke kiri.
Tidak. Kenapa? Karena sumber daya alam terbatas sebagai keinginan manusia terbatas. Oke. Artinya apa? Kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi atau keinginan kita yang terlalu tinggi tanpa melihat sumber daya yang tersedia. Bagus ya. Lanjut. Apakah membeli makanan merupakan kebutuhan? Apakah membeli mobil mewah juga merupakan kebutuhan? Apakah beribadah juga kebutuhan? Apakah pendidikan yang saat ini kamu tempuh juga merupakan kebutuhan? Perbedaan dari makan, ibadah, sama belajar dengan mobil mewah. Apa yang membedakannya? Tadi kan dikatakan mobil mewah bukan kebutuhan. Ada yang bisa menjelaskan? Tias. Bentar, Esa. Karena makanan, beribadah, dan pendidikan itu kebutuhan, tetapi untuk membeli mewah itu adalah sebuah keinginan. Oke. Untuk membeli mobil mewah itu merupakan sebuah keinginan. Paham? Paham. Dilihat lagi. Kebutuhan itu apa sih? Kebutuhan itu apa sih? Bisa? Kebutuhan adalah hasrat atau keinginan manusia untuk memiliki dan menikmati kegunaan orang atau jasa yang dapat memberikan kepuasan bagi jasmani atau rohani dan kelangsungan hidup manusia. Oke. Jasmani, rohani untuk melangsungkan kehidupan sehari-hari. Jadi yang kebutuhan itu merupakan sesuatu yang sangat kita butuhkan. Ya, lagi. Kebutuhan adalah hasrat atau keinginan manusia untuk memiliki dan menikmati kegunaan barang atau jasa yang dapat memberikan kepuasan bagi jasmani dan rohani demi kelangsungan hidup manusia. Yang pertama, kebutuhan manusia menurut tingkat kepentingannya, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Berikut adalah penjelasan yang pertama. Kebutuhan manusia menurut tingkat kepentingannya. Oke, sebelum lanjut, tadi ada beberapa kebutuhan berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada apa? Primer, sekunder, tersier. Coba ulang lagi. Primer, sekunder, tersier. Siapa? Apa? Berdiri. Oke, itu primer. Yang artinya apa? Kebutuhan yang mutlak harus terpenuhi. Oke, mutlak harus terpenuhi. Bagus, tadi primer. Sekunder. Kemudian seperti handphone, hiasan dan yang lain. Handphone, televisi, jam. Nah, itu sekunder. Artinya apa? Kebutuhan yang harus dipenuhi karena itu Ya, belum atau artinya tidak harus terpenuhi karena itu merupakan suatu keinginan. Kalau tersier, Lipesa, Manusia adalah kebutuhan untuk kesenangan sendiri seperti perhiasan, durian, dan sebagainya. terus artinya apa? Artinya belum untuk kesenangan sendiri Ya, dan hanya untuk memuaskan diri sendiri. oke. Untuk pemuasan diri sendiri artinya kalau orang yang banyak uang itu wajib beli misalnya diamond. Terus apalagi di atas emas itu ada apa? Berlian. Nah itu seolah-olah untuk memuaskan keinginannya sendiri. Lanjut lagi. Kebutuhan manusia menurut sifatnya. Yang pertama, kebutuhan jasmani, yaitu kebutuhan yang diperlukan untuk memelihara, melindungi, dan membangun jasmani manusia. Oke, ada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan rohani. Apa yang ada di benak kalian? Mengenai Cindy. Kebutuhan jasmani, contohnya olahraga. Kebutuhan rohani, contohnya keyakinan atau agama.
Berarti jasmani lebih ke apa? Fisik. Kalau rohani mental, psikologis kita ya. Berarti sudah lumayan paham ya. Yang tadinya kalian tidak tahu sekarang lebih tahu. Itu untuk jasmani dan rohani. Oke, setelah kalian melihat video, ada tugas LKPD yang sudah itu tadi di masing-masing kelompoknya bisa dibuka. Nah, sekarang kalian duduk berkelompok sama dengan yang kelompok di minggu kemarin. Silakan. Oke, dibuka LKPD-nya. Di sini ada tes 1, ada tes 2. Kemudian ada poin 2, artinya di tes 1 itu ada 4 soal, di poin 2 ada 2 soal. Ini tidak harus selesai di minggu ini. Di pertemuan kedua kalian sudah harus bisa mempresentasikan dan mengisi lembar LKPD-nya. Nah, di situ ada beberapa pertanyaan yang harus kalian nanti presentasikan di depan teman-temannya seperti biasa, seperti minggu kemarin. Maka dikerjakan cukup sampai 2 lembar dulu. Baik anak-anak, sebelum ibu tutup pembelajaran hari ini di pertemuan pertama, untuk LKPD-nya berarti harus sudah selesai di pertemuan kedua ya. Baik yang tes 1 maupun tes 2. Berikut PowerPoint. Oke, sebelum ibu tutup pembelajaran hari ini, ada yang bisa menyimpulkan apa yang telah kita pelajari di pertemuan sekarang? Kebutuhannya ada yang berdasarkan sifatnya dan ada yang berdasarkan waktu. Nah, kalau berdasarkan sifatnya itu seperti kebutuhan dasar, terus kebutuhan primer dan sekunder. Baik. Ada lagi? Oke, Ayu. Jadi kesimpulan dari kebutuhan hidup manusia, jadi kita dapat mengetahui kebutuhan primer, sekunder, tersier, jasmani dan rohani, dan yang tidak tahu menjadi tahu. Oke, bagus ya dari 2 orang teman kalian, dari Helna dan Ayu. Untuk materi hari ini kita belajar mengenai kebutuhan biologis manusia, di mana kita itu mengetahui kebutuhan berdasarkan sifatnya dan kebutuhan berdasarkan waktu. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Berarti hari ini kita sudah mampu atau sudah bisa yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu. Terus, apakah pembelajaran hari ini menurut anak-anak ibu menyenangkan? Menyenangkan. Apakah pembelajaran hari ini sulit? Tidak. Jangan, kalau sulit nanti ada lagunya. Lagunya apa? Yang begitu sulit. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Kalaupun sulit, pasti ada jalannya selama kita mau berusaha, selama kita mau belajar. Oke, anak-anak dirapikan kembali tempat duduknya. Dan ibu beritahukan untuk kelompok pembelajaran yang akan datang di pertemuan kedua masih di materi yang sama mengenai kebutuhan biologis manusia, tetapi sudah menjadi tugas individu, tugas kelompok tadi yang ibu sudah katakan. Ada pemaparan PowerPoint. Ini karena waktu sudah habis, ketua kelas berdoa. Istaidah Siap. doaan di kolbi.